Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Saat ini saya mau mencari keadilan, Pak, antara hak dan kewajiban. Karena ini yang saya tidak dapat dari Bank BRI Unit Tangge, cabang Lembor, Manggarai Barat. Pinjaman awal 50 juta, Pak. 8 bulan saya bayar normal. Usaha saya saat itu hancur ditelan bencana. Dari sini sisa utang pokok saya 38.870. Dari sini mulai diperpanjang atau direstruct. Saat itu saya meminta agar dibuatkan akad restrukturisasinya, addendum, aturan perubahan kontrak dan tabel angsurannya. Tetapi mereka tidak buat. Sedangkan utang yang dibebankan kepada saya berdasarkan akad baru ini. Ini yang saya bingung. Akadnya mereka tidak buat, utangnya mereka minta. Bagi saya, Pak, apa dasarnya mereka membebankan utang itu kepada saya, sedangkan mereka sendiri tidak melakukan akad itu buat. Kalau toh mereka mempertahankan sampai hari ini bahwa itu sudah dibuat atas tanda tangan siapa? Ataukah memang peraturannya dari pihak bank ini sendiri melakukan secara sepihak tanpa sepengetahuan saya selaku debiturnya atau nasabahnya, pinjamannya? Ini sebenarnya yang menjadi aneh bagi saya, Pak. Dari sinilah semua kekeliruan ini muncul. Dan karena tidak adanya itu akta barunya itu. Terus, sederhana sekali ini masalah, Pak. Sehingga saya berharap kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Tolong dilihatlah persoalan ini ke Bapak. Kami sebagai petani ini sangat sulit sekali. Sehingga kami sangat berharap sekali untuk melihat masalah ini. Sekarang kembali dalam persoalan ini. Saya berbicara dengan mereka. Dasarnya kamu kan tidak ada utang yang mau dibebankan kepada saya. Yang sisa utang sekarang itu yang dibebankan ke saya. Cobalah kita kembali ke 2019. Kalau 2019 itu memang kita menandatangani kontrak itu. Akadnya ada. Kembali ke 50 juta. 50 juta ini 15% per tahun. Berarti kalau di total 72 juta 500.000. Itulah kewajiban saya. Saya membayar. Tetapi kembali ke mereka bilang tidak. Kembali di perubahan. Saya bilang kalau di perubahan itu siapa yang menandatangani hal itu? Dan berapa kali saya minta kamu tidak kasih. Sekarang hari ini kamu pertahankan di perubahan itu. Ini yang menjadi bingung saya. Sehingga saya tetap kembali ke 2019. Kalau hitungannya saya bilang, kenapa yang menjadi beban sekali bagi saya? Karena bagi saya hitungannya tidak masuk akal, Pak. Utang 38.870, bunganya 29 juta. Baru mereka mempertahankan, tidak ada akad barunya, kontraknya.
Kalau total semua uang yang sudah saya masuk ke mereka keseluruhannya Pak, itu sudah 86 juta. Ini data-data dari mereka sendiri. Setelah saya tanya, ini data dari mana? Riwayat pembayaran. Berarti benar dong Pak, bahwa mereka tidak buat itu akta itu. Saya tanya, ini dari mana kamu dapat data ini? Riwayat pembayaran. Ini kan yang membingungkan saya. Kalau riwayat pembayaran, kalau saya tidak bayar ya tidak ada utang. Begitu maksudnya. Giliran uangnya masih sisa mereka minta. Kontraknya, akad barunya mereka tidak buat. Sekarang pertanyaan saya Pak, kalau kita kembali ke 2019, total uang yang saya sudah masuk ke mereka itu 86.147.580. Kalau dikurang sebagai tanggung jawab saya selaku nasabah untuk membayar ke pihak bank 72.500.000. Sekarang 86 juta ini 147.580 rupiah dikurang 72.500. Uangnya 13.587.480. Ini uang kelebihan bayar Pak. Akibat itu tidak transparansi mereka. Tapi mereka tidak akui itu hal itu. Tapi mereka tetap membebankan kepada saya ini utang ini. Ini yang menjadi persoalan. Betul Pak, kami ini petani, orang bodoh, tidak bisa menghitung-hitung. Tetapi ketika ini ada persoalan, kami belajar Pak untuk menghitung. Sehingga hasil pembelajaran ini Pak, dan ini datanya mereka sendiri, yang menurut saya ini aneh tapi nyata. Sehingga inilah persoalan saya. Saya sangat bersyukur sekali dengan media Info Labuan Bajo yang mau memberitakan hal ini. Semoga saya berharap netizen Republik Indonesia melihat apakah betul ini pihak bank. Pertanyaan saya terakhir ini Pak, kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan Bapak Gibran. Ini kan uang 13 juta Pak, yang sudah kelebihan bayar saya. Pertanyaan saya, mereka tidak buat kontraknya. Ini uang masuk ke kas negara atau ke kantong pribadi? Kalau dari struktur dari tata kelola mereka sudah tidak jelas. Mereka tidak buat akta, tapi mereka mempertahankan utang itu dibebankan kepada saya. Ini yang menjadi pertanyaan saya Pak. Kenapa saya sampai hari ini fight ini? Karena kami susah Pak. Supaya diketahui juga, di tahun yang sama saya punya pinjaman juga 50 juta di koperasi, namanya Koperasi Florete. Mereka itu Pak lengkap, semua administrasinya ada semua. Ada yang saya pegang, ada yang mereka pegang. Hari ini saya sudah lunas Pak, tidak ada masalah dengan mereka. Ya masalah ini dengan BRI ini. Sehingga saya harap sekali ini masalah supaya didengar oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden agar cepat diselesaikan ini masalah Pak. Karena dalam proses persoalan saya ini banyak yang saya temukan orang cerita. Mereka cerita ada yang PNS, ada yang petani seperti saya. Mereka mengatakan, nah teruslah kau berjuang. Kami juga mengalami hal yang sama. Mereka merubah sendiri tanpa sepengetahuan debiturnya itu kontra. Aneh Pak, Bang BRI Cap Malembor ini. Terus saya juga memberikan surat mengirim lewat email sampai hari ini BRI Pusat. Jawaban mereka sama jawabannya BRI Lembor ini Pak. Bagi saya tidak menyelesaikan persoalan. Terus saya juga email ke OJK. Sampai hari ini belum ada balasannya email dari OJK. Segala cara sudah saya jalan Pak, tapi belum ada. Semoga dengan video ini Bapak Presiden yang terhormat, kasihanilah kami petani ini Pak. Kami masyarakat kecil. Nama saya sekarang di blacklist di OJK. Seliknya.
bagi saya orang lain yang berbuat salah, saya yang menjadi tanggungannya. Mungkin sekian dulu keluhan saya ini buat Bapak pemimpin Republik Indonesia ini. Tolong didengarlah apa yang menjadi keluh kesah kami ini. Terima kasih Pak, kalau memang Bapak sudah menonton video ini. Memang inilah harapan saya satu-satunya. Dan masalah ini Pak, saya sudah berikan kuasa hukum. Ada orang yang membantu saya Pak. Sehingga saya berharap masalah ini agar segera diselesaikan. Supaya kami kembali hidup normal Pak. Di petani ini. Kami orang kampung Pak, di pedesaan. Sehingga kami sangat berharap sekali masalah ini akan segera diselesaikan dan didengar dan dilihat oleh pimpinan Republik Indonesia. Terima kasih Pak. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi.